Pada suatu masa di Pulau Jawa yang indah, terhamparlah sebuah kisah yang memikat hati, kisah tentang Mataram, sebuah kerajaan yang menyimpan liku-liku perjalanan penuh warna. Bergulirnya zaman dan kehidupan di Mataram dipenuhi dengan kisah heroik, konflik penuh intrik, dan gemerlap kebudayaan yang mengagumkan. Selamat datang Sobat Story! Hari ini, Storyline akan memulai perjalanan menelusuri jejak sejarah, mulai dari kisah-kisah luar biasa di dalam negeri hingga yang membentang ke seluruh penjuru dunia. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara memberikan like, komen, subscribe untuk mendapatkan konten sejarah terbaru, dan tentu saja, bagi cerita ini dengan klik share. Mari kita mulai. Kesultanan Mataram adalah negara berbentuk kesultanan di Jawa pada abad ke-16. Kesultanan ini didirikan sejak pertengahan abad ke-16, tetapi baru menjadi negara berdaulat di akhir abad ke-16 yang dipimpin oleh dinasti yang bernama Wangsa Mataram. Sepanjang abad ke-16, tepatnya pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Anyakrokusuma. Mataram adalah salah satu negara terkuat di Jawa, kesultanan yang menyatukan sebagian besar Pulau Jawa, yakni Jawa Tengah, DI Yogyakarta, sebagian besar Jawa Barat dan Jawa Timur kecuali Banten. Selain itu juga menguasai daerah Madura dan Sukadana, Kalimantan Barat, Makassar, serta Pulau Sumatera, Palembang dan Jambi. Kesultanan ini terdiri dari beberapa wilayah inti mulai dari Kutagara, Nagaragung, Mancanagara, Pasisiran dan sejumlah kerajaan vasal. Beberapa di antaranya dianeksasi ke dalam teritori kesultanan, sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otonomi. Pada seperempat abad ke-16 Masehi, wilayah Kesultanan Mataram merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Pajang. Statusnya sebagai kadipaten dengan penguasanya yaitu Ki Ageng Pamanahan. Setelah Panembahan Senapati berkuasa di Kadipaten Mataram, ia memisahkan wilayahnya dari Kesultanan Pajang dan mendirikan Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram didirikan olehnya pada tahun 1586. Selanjutnya pada tahun 1586 wilayah Pajang sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Mataram diikuti penyerahan tahta Pajang oleh Pangeran Benawa kepada Panembahan Senapati. Perkembangan Mataram begitu besar dan kuat sehingga sebagian besar sejarawan setuju bahwa itu telah didirikan selama beberapa generasi perintis Mataram. Putra Pamanahan, Sutawijaya atau Panembahan Senapati, menggantikan ayahnya sekitar tahun 1584, dan dia mulai melepaskan Mataram dari kekuasaan Pajang. Di bawah Sutawijaya, Mataram tumbuh secara substansial melalui kampanye militer melawan penguasaan Mataram atas Pajang oleh Arya Pangiri, dan Pangeran Benawa dengan cepat menggalang dukungan untuk merebut kembali tahtanya dan merekrut dukungan Panembahan Senapati melawan Pajang. Selanjutnya, Pajang diserang dari dua arah, oleh Pangeran Benawa dan oleh Panembahan Senapati. Sutawijaya menjadi pemimpin monarki dengan menyandang gelar Panembahan, secara harfiah berarti orang yang dijunjung. Dia mengungkapkan sifat pemerintahannya yang ekspansif dan mulai memproyeksasi manuver politiknya sesuai ketentuan, layanan, dan fungsi administrasi ke timur di sepanjang Bengawan Solo. Pada 1590 menaklukkan Madiun, dan berbelok ke timur dari Madiun untuk menaklukkan Kediri pada tahun 1591 dan Ponorogo. Pada saat yang sama ia juga menaklukkan Jipang dan Jagaraga, yang sekarang disebut Utara Magetan. Dia berhasil mencapai timur sejauh Pasuruan. Setelah berhasil menyatukan bekas wilayah Pajang, Panembahan Senapati mengalihkan perhatiannya ke Jawa bagian barat, dengan menjalin hubungan baik dengan Cirebon, dan menaklukkan Galuh pada tahun 1595. Usahanya untuk menaklukkan Banten pada tahun 1597 gagal, dikarenakan kurangnya transportasi air. Panembahan Senapati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede. Sebagai Raja Jawa ia berhasil membangun fondasi negara baru yang kokoh. Penggantinya, Raden Mas Jolang atau yang kemudian bergelar sebagai Susuhunan Anyakrawati. Kesultanan Mataram terlibat dalam perjuangan sengit melawan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Kontak pertama antara Mataram dan Belanda terjadi pada era Susuhunan Anyakrawati. Kegiatan Belanda pada saat itu hanya sebatas perdagangan dari pemukiman pesisir utara Jawa, sehingga interaksi mereka dengan wilayah pedalaman Jawa dibatasi, meskipun di belakang mereka membentuk siasat untuk melawan Mataram. Susuhunan Anyakrawati wafat karena kecelakaan sewaktu berburu rusa di hutan Krapyak. Dari peristiwa itu ia dikenal dengan gelar Anumerta Panembahan Sedaing Krapyak yang berarti Panembahan yang wafat di Krapyak.
Anyakrawati digantikan oleh putranya, Pangeran Martapura. Namun Martapura, kesehatannya buruk dan dengan cepat digantikan oleh saudaranya, Raden Mas Rangsang pada tahun 1613, yang menyandang gelar Susuhunan Anyakrakusuma, dan kemudian pada tahun 1641 mengambil gelar Sultan Agung Adi Prabu Anyakrakusuma, Sultan Agung. Kesultanan Mataram di bawah pemerintahan Anyakrakusuma dikenang sebagai puncak kekuasaan Mataram, dan masa keemasan kekuasaan asli Jawa sebelum imperialisme Eropa pada abad berikutnya. Di bawah kepemimpinannya, Anyakrakusuma tidak mengizinkan Serikat Dagang Hindia Timur, VOC, untuk mendirikan loji-loji dagang di pantai utara. Hal ini ditolak lantaran ia tidak ingin ekonomi di pantai utara akan melemah jika dikuasai oleh VOC. Penolakan ini membuat hubungan Mataram dengan VOC merenggang. Pada 1641, utusan Jawa yang dikirim Anyakrakusuma ke Arab telah tiba setelah mendapat izin menyandang gelar Sultan dari Mekah. Nama dan gelar Islam yang diperolehnya dari Mekah adalah Sultan Abdul Muhammad Maulana Matarami. Sepeninggal Sultan Agung, tahta diambil alih oleh anaknya, Amangkurat I. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Keraton Pleret yang lokasinya tak jauh dari keraton sebelumnya. Di bawah kepemimpinannya, Mataram diwarnai dengan gejolak politik yang tidak stabil karena adanya tekanan dari VOC, sehingga terjadi banyak pemberontakan dan perang saudara. Masa kepemimpinannya juga menjadi titik awal masa kemunduran Mataram. Pada abad ke-18, Mataram mulai merasakan kemerosotan. Intrik politik internal dan tekanan eksternal membuat fondasi kesultanan tergoncang. Meskipun jatuhnya Mataram sebagai entitas politik, warisannya tetap hidup dalam bentuk kebudayaan dan tradisi. Dalam seni dan budaya, Kesultanan Mataram telah meninggalkan jejak yang kekal dalam budaya Jawa, karena banyak unsur budaya Jawa, seperti gamelan, batik, keris, wayang kulit dan tari tradisional Jawa diciptakan, juga dikembangkan dalam bentuknya yang sekarang, dan diwariskan oleh karaton penerusnya. Pada masa puncak Kesultanan Mataram pada paruh pertama abad ke-17, kebudayaan Jawa berkembang, sebagian besar di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Mataram banyak mempengaruhi kebudayaan di Jawa termasuk di bagian barat. Sebagai perjalanan yang penuh warna, sejarah Mataram menunjukkan kepada kita bahwa setiap kejadian, baik suka maupun duka, menjadi bagian dari alur kehidupan yang membentuk dan mewarnai perjalanan sejarah sebuah negeri.